Hai, balik lagi di Bi Otomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Segmen Sport Utility Vehicle atau SUV di Indonesia mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya. Alhasil, segmen SUV ini kini mempertontonkan perang harga dan juga fitur. Tujuannya sendiri untuk bisa menggait banyak konsumen dibandingkan dengan sebelumnya. Dari sejumlah mobil SUV yang dipasarkan di Indonesia, beberapa mobil tersebut ada yang dijual dengan harga murah, namun kualitas tetap terjamin. Oleh karena itu, di video kali ini kita bakalan membahas 10 mobil SUV termurah dan terbaik di Indonesia. Namun sebelum kita ke videonya, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Kalau udah, yuk kita langsung ke videonya. Number 10. Wuling Almas. Wuling Almas, SUV baru dengan harga yang cenderung murah ini dalam waktu singkat mampu mendapatkan animo positif di Indonesia. Hal ini lantaran Almas memiliki serangkaian fitur yang mampu menarik hati konsumen. Salah satu yang menarik adalah WINE atau Wuling Indonesia Common. Fitur Voice Common selanjutnya bukan baru di industri otomotif tanah air, namun sejatinya terkendala di bahasa yang umumnya menggunakan bahasa Inggris. Lain halnya dengan fitur WINE pada Almas yang mampu menggunakan bahasa Indonesia. Fitur WINE ini memberikan akses ke berbagai fitur lainnya seperti hiburan, interaksi, aplikasi, vehicle control, dan telepon. Wuling Almas juga dilengkapi dengan sejumlah fitur modern lainnya seperti panoramic sunroof, kamera 360, serta dilengkapi dengan fitur keselamatan modern. Wuling Almas dipersenjatai mesin berkapasitas 1451 cc dengan tenaga sebesar 140 horsepower dan torsi 250 Nm. Transmisi ditawarkan dalam dua pilihan, yakni manual 6 percepatan dan otomatis CVT. Untuk harganya, Wuling Almas ditawarkan dalam varian Smart dan Enjoy, dibanderol mulai dari 268,8 juta hingga 278,8 juta rupiah. Number 9. Honda HR-V. Ingin SUV berukuran compact? Mungkin Honda HR-V bisa menjadi pilihan Anda. Pasalnya SUV ini punya paras yang modern dan sporty, dengan harga yang masih terjangkau. Untuk urusan fitur, Honda HR-V pun juga sudah terbilang cukup lengkap. Dipasarkan dengan harga mulai dari 297 juta hingga 415,7 juta on the road Jakarta. Mobil ini juga ditawarkan dalam dua pilihan mesin, 1,5 liter 4 silinder dan 1,8 liter 4 silinder. Untuk mesin 1,5 liter memiliki tenaga 118 horsepower dengan torsi 145 Nm, dan mesin 1,8 liter memiliki tenaga 137 horsepower dengan torsi sebesar 169 Nm. Honda HR-V ditawarkan dalam dua pilihan transmisi, yakni 6 percepatan manual dan CVT. Honda HR-V pun juga dibekali dengan beragam fitur canggih seperti 4 airbag, vehicle stability assist, emergency stop signal, dan juga hill start assist. Lalu ada juga cruise control, pedal shift, electronic parking brake, smart key, AC digital, immobilizer, dan panoramic sunroof untuk varian tertinggi. Number 8. Mitsubishi Outlander. Meski tak kunjung mendapatkan penyegaran di Indonesia, namun Mitsubishi Outlander dirasa pas untuk menjadi salah satu SUV pilihan Anda yang mendambak mobil tangguh dengan harga terjangkau. Mitsubishi Outlander punya paras dan fitur yang kalah modern jika dibandingkan dengan kompetitornya di Indonesia saat ini. Sejumlah fitur modern hadir, sebut saja sunroof, high contrast matter with LED, control steering switch, serta desain kabin yang modern. Terkait keselamatan, ada dual airbag dan front seat belt pretensioner, serta force limiter. Tersedia pula ABS dan EBD. Pada sektor dapur pacunya, tersedia mesin 1998 cc, 4B1116 valve MI VEC DHC. SUV ini dipasarkan dengan bandrol harga mulai dari 338 juta hingga 383,5 juta rupiah.
Number 7. Hyundai Tucson. Hyundai Tucson jadi salah satu SUV yang memiliki harga murah namun dengan fitur yang tak kalah mumpuni dengan rival-rivalnya di Indonesia. Terlebih di awal tahun 2020 ini, mobil asal Korea Selatan ini mendapatkan sejumlah penyegaran. Hyundai New Tucson memiliki desain lebih fresh, eye-catching, serta fitur keamanan dan kenyamanan yang lebih lengkap. Mobil ini kini tampil lebih modern berkat ubahan yang terjadi pada sisi eksteriornya. Hyundai Tucson juga dibekali dengan sistem informasi terbaru berupa new 4,2-inch TFT LCD Supervision Cluster yang menampilkan berbagai informasi kendaraan termasuk fitur Drive Mode. Pada sistem hiburannya juga kini baru tersedia head unit layar sentuh terbaru berukuran 7 inch dengan konektivitas yang mensupport Android Auto Link dan Apple CarPlay, serta dilengkapi fitur AUX, USB, iPod, dan Bluetooth untuk menunjang kebutuhan hiburan penumpang. Untuk mesinnya sendiri, Hyundai Tucson dibekali dengan mesin 2.0 NUMPI Atkinson dengan transmisi otomatis Shiftronic 6 speed dan CRDI EVGT Turbo 2000cc diesel. Transmisi otomatis Shiftronic 6 speed. Bicara harga, mobil ini dipasarkan mulai dari 464 juta dengan varian GLS atau mesin bensin dan 520 juta untuk Tucson CRDI GLS atau diesel. Number 6. Suzuki XL7. Pendatang baru di segmen SUV ini patut jadi pertimbangan untuk jadi kendaraan Anda, karena dari sisi desain Suzuki XL7 punya tampilan yang cukup gagah layaknya sebuah SUV. Harga yang ditawarkan pun cukup menarik. Suzuki XL7 dipasarkan dengan harga yang lumayan murah dengan bandrol harga mulai dari 230 juta hingga 246 juta on the road Jakarta. Sejumlah fitur juga sudah tersedia di Suzuki XL7 seperti ABS, EBD, Dual SRS Airbags, Isofix, Immobilizer, sensor parkir, dan fitur e-mirror yang menjadi keunggulannya. Suzuki XL7 juga dilengkapi dengan mesin K15B berkubikasi 1462cc yang menghasilkan tenaga 105 PS dengan torsi 138 Nm yang disalurkan melalui transmisi 4 percepatan otomatis dan 5 percepatan manual. Number 5. Toyota Rush. Salah satu SUV yang bersama kembarannya yakni Daihatsu Terios. Mobil ini memang hingga saat ini menjadi pilihan banyak di masyarakat Indonesia. Toyota Rush sendiri dipasarkan dengan harga mulai dari 252,65 juta hingga 274,05 juta on the road Jakarta. Mobil ini dilengkapi mesin berkode 2NR FE DWC Dual VVTi berkapasitas 1496cc. Mesin tersebut disalurkan melalui transmisi 5 percepatan manual dan 4 percepatan otomatis. Toyota Rush sudah disematkan fitur-fitur modern seperti AC digital, teknologi HSA atau Hill Start Assist, ABS, EBD, Dual Airbag, dan masih banyak lagi. Number 4. MG ZS. MG ZS pendatang baru di segmen SUV yang sepatutnya jadi pilihan masyarakat karena mobil ini punya fitur yang cukup menarik dan tak kalah dengan produk sejenis yang dijual di Indonesia. SUV blasteran Inggris Tiongkok itu punya sejumlah fitur yang juga bisa menjadi pertimbangan Anda untuk membelinya seperti ABS, EBD, dan EBA. Lalu Stability Control System SCS, Curve Brake Control atau CBC, Traction Control System atau TCS, Hill Start Assist System atau HAS, Emergency Stop Signal, Immobilizer, dan sensor parkir. Pada varian termahalnya sudah dilengkapi Tire Pressure Monitor System atau TPMS dengan 6 airbags dan juga kamera belakang. MG ZS disematkan mesin kode 15S4C DWC 4 silinder 1498cc dengan teknologi katup variabel VTI Tech. Output yang dihasilkan pun 114 PS pada putaran 6000 rpm dan momen puntir 150 Nm pada 4500 rpm. Mesin itu disalurkan melalui transmisi otomatis 4 percepatan. MG ZS ditawarkan dalam dua varian yakni Ignite yang dijual dengan harga 255 juta dan Excite dibanderol pada harga 289,9 juta.
Tentunya produk ini bisa menjadi rival kuat dari Honda HR-V. Number 3. Honda BR-V. Bagi Anda yang ingin beli sebuah SUV dengan harga terjangkau, Honda BR-V rasanya bisa jadi pilihan. Pasalnya, mobil ini memiliki tampilan tangguh dan sporty, serta sudah dilengkapi dengan konfigurasi 7 penumpang. Honda HR-V ditawarkan dengan bandrol harga mulai dari 248,9 juta hingga 291,3 juta on the road Jakarta. Mobil ini dibekali mesin iVTEC 1,5 liter 4 silinder yang menghasilkan tenaga 120 PS pada 6.600 rpm dan torsinya 145 Nm pada 4.600 rpm. Mesinnya tersebut ditransformasikan dengan transmisi 5 percepatan manual serta CVT. Untuk fitur tak kalah menariknya, Honda BR-V dilengkapi dengan fitur modern seperti dual airbag, ABS, dan EBD, Vehicle Stability Assist, serta Hill Start Assist. Honda BR-V juga sudah dilengkapi dengan teknologi Immobilizer Key. Number 2. Daihatsu Terios. Salah satu SUV yang tidak kalah dinikmati oleh pasar Indonesia adalah Daihatsu Terios. Mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur yang semakin lengkap serta tampilan semakin segar. Daihatsu Terios ditawarkan dengan rentang harga mulai dari 208,3 hingga 261 juta on the road Jakarta. Untuk urusan durabilitas, tentunya Daihatsu Terios tak perlu diragukan lagi. Mobil ini menjadi salah satu pilihan masyarakat yang mendambakan sebuah SUV dengan harga terjangkau. Fiturnya pun kini lebih lengkap karena telah disematkan ABS, EBD, dual airbag, immobilizer, dan lainnya. Selain itu, Daihatsu Terios dipersenjatai mesin 2NR VE DOHC Dual VVTi berkapasitas 1,5 liter. Mesin tersebut mampu menyemburkan tenaga hingga 104 PS dengan torsi sebesar 136 Nm. Daihatsu Terios ditawarkan dalam 2 pilihan mesin, 5 percepatan manual dan 4 percepatan otomatis. Number 1. DEF SK Glory 560. Pabrikan Tiongkok Dongfeng Sokon menggembrak pasar Indonesia dengan menghadirkan low SUV atau LSUV untuk pasar domestik, Glory 560. Mobil ini hadir dengan fitur yang lumayan lengkap dengan harga yang terjangkau. DEF SK Glory 560 mampu menampung 7 orang penumpang. Mobil ini ditawarkan dengan harga bandrol mulai dari 196,5 juta hingga 246,5 juta on the road Jakarta. Meski memiliki bandrol terjangkau, namun fitur yang ditawarkan Glory 560 tak kalah dengan produk sejenis yang dipasarkan di Indonesia ini, di mana mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Electric Parking Brake atau EPB, ABS, EBD, Hill Hold Control, ESP, Traction Control System, dan Dual Airbag. Selain itu, DEF SK Glory 560 juga ditawarkan dalam pilihan mesin 1,5 liter yang didukung oleh turbocharged. Mesin berkode SFG 15T sanggup menghasilkan tenaga 148 horsepower dengan torsi 230 Nm. Tenaga yang dihasilkan pun disalurkan melalui transmisi CVT. Nah, itulah 10 mobil SUV termurah dan terbaik di Indonesia. Dari beberapa mobil tersebut, mana nih yang pengen kalian miliki? Kasih tahu kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like, share, serta subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk memberikan informasi seputar otomotif lainnya. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.